Sungguh bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau yang sungguh setia Tuhan dalam kehidupan kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami hari ini Tuhan mau fokuskan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang jadi kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang bekerja untuk setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicaralah atas kami, biarlah kami dapat mendapatkan hikmat pengertian yang baru daripada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk, please sit down. Gitu ya. Oke, so terima kasih buat teman-teman MC yang sudah mempersiapkan games. Terima kasih untuk teman-teman dari Praise and Worship. Terima kasih juga appreciate buat semua teman-teman yang malam kemarin hadir di KKR Fire Generation dan tergabung di pelayanan. Kami sungguh terkagum dan berterima kasih. So, mungkin cerita dikit KKR kemarin yang mungkin gak hadir gitu ya. Jadi bersyukur kita bisa kolaps, kita bisa melayani bersama di sana. Teman-teman bisa merasakan bagaimana pelayanan di luar, bertemu dengan orang-orang yang baru pastinya. Dan nanti akan ada yang selanjutnya dan selanjutnya. Jadi please teman-teman, apinya masih terus nyala. Dan aku berharap nanti semua yang duduk di sini kita juga bisa sama-sama kerja buat Tuhan, di ladang Tuhan. Oke. So, dari 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita memberikan yang terbaik. Ibu Liana sudah give your best gitu ya. Kasih diri kita yang terbaik buat Tuhan gimana. Terus bagaimana kita menabur dengan baik juga. Terus bagaimana kita juga melihat cinta kasih Tuhan untuk kita, dan kita nggak hanya menggunakan itu sembarangan, tapi kita juga harus mensyukuri cinta kasih Tuhan. Kita harus memanfaatkan apa yang Tuhan sudah beri buat kita dengan sebaik mungkin. Dan hari ini nggak mau panjang-panjang, aku mau share yang aku dapat. Kita mau belajar bagaimana caranya dari yang berkat kita sudah dapat, itu menjadi berkat buat orang lain. Blessed to be blessing. Oke. Sebenarnya khotbah hari ini itu terinspirasi dari bahan yang di-share sama leaders gitu ya. Di YouTube khotbahnya Pastor Robert Morris tentang multiplication. Dan tadi pada saat aku nonton di YouTube ibadah minggu tadi, aku juga kaget. Kenapa Koiman juga bahas tentang multiplikasi juga gitu. Jadi bukan janjian, nggak janjian sama sekali sama Pastor Iman. So ilustrasinya siang ini adalah tentang 5 roti dan 2 ikan. Gitu ya. Mungkin yang di Komsel udah ada yang pernah aku share ya tentang 5 roti dan 2 ikan di Komseltin. Tapi izinkan hari ini aku mengaitkan ilustrasi itu dengan kehidupan kita masing-masing gitu. Nah, Pastor Robert Morris ini berbicara mengenai multiplikasi, atau multiplikasi itu apa? Multiplikasi itu proses penambahan gitu ya, increase gitu ya, proses penambahan. Nah, bagaimana sih supaya berkat yang kita punya itu bisa bermultiplikasi, bisa bertambah. Bagaimana berkat, baik itu talenta, baik itu harta kita, baik itu waktu kita, itu bisa menjadi berkat buat orang lain, dan itu Tuhan tambahkan kapasitasnya lebih dan lebih lagi. Yuk kita buka di Lukas 9. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Aku baca yang genap, teman-teman baca yang ganjil.
Yang sudah ketemu, katakan amin. Baru sedikit. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Sudah ketemu, katakan amin. Amin, sudah ketemu semua. Oke. Aku yang genap, teman-teman yang ganjil. Oke. Ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan, lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. 11. Tentang kerajaan Allah dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan. 12. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. 13. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. 15. 16. Dan setelah itu ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. 17. Oke, jadi kita akan berfokus di ayat 16 dan 17 dari cerita ini. Jadi kunci pertama kita bisa berkat yang kita terima bisa bermultiplikasi adalah pertama, it has to be blessed before it can multiply. Berkat yang kita punya harus diberkati dulu supaya bermultiplikasi. Di sini ketika muridnya Tuhan Yesus bawa 5 roti dan 2 ikan, apakah dia langsung bagi ke orang 5.000 lebih itu, atau dia berikan ke Yesus? Kemudian baru Yesus menengadah ke langit kemudian memecahkan berkatnya. Di situ kita bisa lihat bahwa ternyata berkat yang kita punya harus diberkati dulu, baru itu bisa jadi lebih banyak lagi. It has to be blessed before it can multiply. Nah, bicara soal kita kasih perpuluhan, ini aku pernah singgung juga di Komsel. Kasih perpuluhan, dan ternyata ini dikonfirmasi juga sama khotbah Pastor Yusuf di ibadah umum minggu lalu. Pemikiran selama ini, pemikiran saya, dan ini saya nggak malu untuk ngakuin ke teman-teman ya, bahwa ketika saya tahu penjelasan ini, gitu, saya baru tahu bahwa oh ternyata ketika kita dapat berkat, gitu ya, bagian pertama itu harusnya dikasih ke Tuhan dulu, baru kita pakai yang lain. Nah, selama ini, jadi nggak peduli teman-teman misalnya tanggal 20 dapat uang jajan atau gajian, nanti tanggal 25 dapat berkat lagi, nanti tanggal 30 dapat berkat lagi, terus teman-teman kumpulin semuanya, baru perpuluhan di akhir bulan atau di bulan berikutnya. Itu pemikiranku kemarin-kemarin, bahwa ya yang penting perpuluhan, yang penting 10% dari yang aku dapatkan itu untuk perpuluhan. Tapi ternyata ketika kita lihat ini, aku tahu ini, aku jadi kayak, oh salah ya. Jadi begitu kita dapat berkat, itu ternyata kita harus langsung kasih bagian pertama itu untuk Tuhan kembalikan. Seperti Pastor Yusuf kemarin juga bilang bahwa tumpeng ketika dipotong pertama, nah itu potongan pertama itu buat Tuhan. Jadi kalau teman-teman masih punya pikiran bahwa oh kumpulin dulu nih berkat, baru di akhir bulan atau di awal bulan baru
Oh, kemarin pendapatanku itu 3 juta sekian, berarti aku harus perpuluhan 300.000 gitu ya. Ternyata prosesnya salah gitu, dan aku baru tahu juga ketika aku mendengarkan khotbah ini dan khotbah Pastor Yusuf kemarin. Jadi aku pun juga masih salah dalam memberikan perpuluhan. Jadi kita sama-sama belajar, ternyata berkat yang kita dapat itu semuanya kan punya Tuhan 100%. Nah, potongan pertama atau yang kita pakai dari berkat itu 10%-nya itu harus kembalikan dulu. Baru 90%-nya kita pakai untuk memberkati, untuk kita kehidupan sehari-hari, untuk beli apa yang kita mau. Ternyata seperti itu. Jadi poin pertama adalah it has to be blessed before it can multiply. Jadi yang kita punya 10% itu kasih dulu, itu diberkati dulu sama Tuhan, baru nanti akan multiply. Gitu. So, yang kedua. Nah, sebelum yang kedua, ini aku mau relate dengan kehidupan kita. Tadi itu ceritanya tentang 5 roti 2 ikan dan tentang perpuluhan. Nah, mungkin bingung juga ya. Terus untuk talenta yang aku punya gimana Ci? Untuk harta lain gitu ya selain uang gitu. Sama, kita ibaratkan 5 roti 2 ikan ini adalah talenta kita, waktu kita, uang kita gitu ya. Dan itu juga harus kita berikan dulu, dan itu harus diberkati Tuhan dulu. Dan aku percaya 100% yang Tuhan berikan untuk kita itu sudah Dia berkati untuk kita. Gitu. Tinggal hati kita memberikan itu, kita mau enggak kasih itu untuk Tuhan dulu. Gitu. Dan yang poin kedua, gimana caranya itu bisa bermultiplikasi? It has to be given away before it can multiply. Di Lukas 9 ayat 16, Yesus bilang ketika dia mengucapkan berkat, kemudian dia kembalikan kan ke muridnya, nih tolong dibagi. It has to be given away. Harus dibagi supaya itu bisa bermultiplikasi. Jadi 10% kita kasih kembalikan, 90% bawa sendiri atau kita bagi. Kita harus bagi, it has to be given away before it can multiply. Sama dalam kehidupan kita juga gitu. Berkat yang Tuhan kasih, talenta, waktu, kemampuan, skills, harus dikeluarkan, harus diberikan untuk di keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, di tempat pelayanan kita. Kalau kamu simpan sendiri, kalau kita simpan sendiri berkat itu, talenta itu, skills itu, ya itu nggak akan berkembang, nggak akan multiply, nggak akan increase, nggak akan multiplikasi. Gitu. Dan ini aku juga sudah pernah merasakan bahwa bulan lalu aku juga cerita tentang step by step, di mana ketika kita mau melakukan suatu hal yang mungkin kita nggak tahu gitu. Tapi ketika kita mau melakukan, kita mau bagi itu, kita mau bagi talenta kita mau bagi waktu kita mau bagi apa yang kita punya. Ternyata itu ditambahkan kok, ditambahkan terus sama Tuhan. Dari satu skills ke skills yang lain, dari satu berkat ke berkat yang lain, dari satu pintu ke pintu yang lain. Dan jadi aku ngomong ini bukan hanya teori, tapi aku juga melihat bahwa oh iya ya, ketika kita share itu, ketika kita ngajarin orang misalnya, ketika kita bangun hidup orang, ternyata berkatnya buat kita juga bermultiplikasi. Berkatnya buat kita juga lebih besar lagi, kita dapat kapasitas yang lebih besar lagi, kita dapat promosi, kita dapat tanggung jawab yang lebih besar, kita dapat kepercayaan yang lebih. Kalau teman-teman mau kepercayaan lebih, berarti teman-teman harus kerjakan apa yang sudah ada di tangan teman-teman. Kayak tadi Pastor Iman bilang tadi pagi ya, coba lihat 2 tanganmu, lihat apa yang ada sama kamu harus lakukan apa nih yang kamu punya, supaya itu bisa berkembang, supaya itu bisa bermultiplikasi. Jadi siang ini gak mau lama-lama, hanya 2 poin itu,
It has to be blessed before it can multiply. Dan it has to be given away before it can multiply. Jadi berkat yang teman-teman terima harus 10%-nya kasih Tuhan, 90%-nya untuk memberkati orang lain. Jadi hidup kita bukan diberkati untuk kita sendiri, melainkan hidup kita diberkati untuk memberkati, memberikan berkat untuk orang lain. Blessed to be blessing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan siang ini Tuhan. Walaupun singkat, tapi kami percaya Tuhan, untuk semua berkat yang kami terima, kami mau Tuhan untuk memberikan itu Tuhan, untuk Engkau dan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau taat Tuhan sama apa yang Engkau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau jadi berkat Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami mau jadi teladan, jadi berkat untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, untuk pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau pulang, kami mau berpisah dengan satu dengan yang lain, biarlah Engkau memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan, Engkau jadikan berhasil. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami rancangkan, Engkau jadikan sukses Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati sekolah kami, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah minggu depan kami dapat berkumpul kembali Tuhan di tempat ini, memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau dan belajar sesuatu Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke.